Saudara-saudari terkasih, jumpa kembali dalam Lilin Sabda pada Hari Raya Kabar Sukacita tanggal 8 April 2024. Bacaan akan diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai ayat 38 yang mengisahkan pemberitahuan malaikat kepada perawan Maria. Mari kita baca beberapa ayat dari bacaan Injil hari ini. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam terjemahan bahasa Indonesia mengenai Nazaret dikatakan kota Nazaret. Sebenarnya terjemahan yang lebih halus adalah sebenarnya polis atau desa Nazaret. Jadi polis itu bisa diartikan macam-macam, bisa kota memang, tetapi lebih tepatnya sebuah desa untuk Nazaret. Kenapa? Karena Nazaret ini letaknya jauh sekali dari ibu kota. Dia jaraknya sekitar 110 km dari Yerusalem. Dan Nazaret pada waktu itu adalah sebuah desa yang kecil yang bahkan tidak tercatat dalam sensus penduduk yang dilakukan oleh Kekaisaran Roma. Ketika seorang sejarawan Romawi bernama Flavius Josephus mengadakan sensus penduduk pada abad pertama Masehi, pada masa keluarga kudus hidup, nama desa Nazaret itu bahkan tidak tercatat oleh Flavius Josephus. Artinya apa? Nazaret itu demikian kecil, demikian jauh, demikian terpencil, demikian tidak penting di mata Kekaisaran Romawi, di mata dunia pada waktu itu. Tetapi justru kabar sukacita disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada perawan Maria, seorang gadis bersahaja yang hidup di sebuah desa antah berantah di provinsi Galilea yang letaknya jauh sekali dari ibu kota Israel pada saat itu. Jadi warta sukacita itu disampaikan kepada mereka yang kecil, mereka yang jauh, mereka yang tidak diperhitungkan oleh dunia seringkali. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita diajak juga untuk mewartakan kabar sukacita itu terutama kepada yang terpinggirkan, mereka yang sering dianggap sebelah mata, mereka yang dipandang sebelah mata, mereka yang sering tidak dianggap, tidak dihormati oleh dunia, tidak dihitung oleh dunia. Nah, jadi itulah tugas kita sekarang. Siapa mereka ini? Kaum KLMTD, ya, kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Mari kita juga mewartakan warta Paskah terutama kepada mereka, dengan mengunjungi mereka, menyapa mereka yang selama ini seringkali tidak kita sapa lagi, mengunjungi mereka yang selama ini luput dari perhatian kita, mengampuni, memaafkan mereka yang mungkin pernah punya sesuatu di masa lalu dengan kita, mereka yang kita singkirkan, mereka yang sudah kita hapus dari kehidupan kita seolah-olah. Ini adalah undangan dari hari raya hari ini, yaitu hari raya Kabar Sukacita.
kita diajak menyebarkan juga sukacita itu kepada mereka yang kita jumpai dalam hidup kita. Kemudian poin yang kedua adalah tentang nama Maria. Maria itu artinya adalah dia yang dikasihi. Ya, dari akar MRY, dia yang dikasihi. Maka dalam Injil hari ini nama itu muncul dalam sebutan sapaan malaikat kepada Maria. Salam, hai engkau yang dikaruniai. Jadi malaikat datang pertama itu tidak langsung menyebutkan salam Maria, tidak. Yang dikatakan malaikat apa? Salam, hai engkau yang dikaruniai. Maka Maria itu adalah dia yang dikaruniai. Mari kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan melalui perantaraan Bunda Maria, karena dia adalah yang dikaruniai. Dikaruniai sebuah karunia luar biasa, yaitu melahirkan penyelamat kita, membesarkan Tuhan Yesus sebagai seorang ibu, dan setia pada putranya hingga putranya wafat di kayu salib. 9 bulan lagi dari sekarang kita akan merayakan Natal. Karena itu pesta hari ini sekaligus menyiapkan kita bahwa kita yang telah bangkit bersama Kristus diajak pula untuk nanti 9 bulan lagi lahir bersama Yesus, Putra Allah yang dikandung, dilahirkan oleh Bunda Maria. Keluarga kudus menyertai kita, dan berkat Allah menguatkan kita sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.